Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presentasi mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Berikutnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ananda Salsabila, kedua Habil Nurdiansyah, ketiga Aden Nurmansyah, keempat Maman Hermawan, dan terakhir saya sendiri Ilyas Ruhyat. Baik, berikutnya akan kami bacakan presentasi tugas kami. Illegal content. Yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 ada landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 terakhir penutup. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan. Oke, selanjutnya saya ini bab 1. Fasilitas jaringan internet akan menjadi positif ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya, internet akan menjadi negatif ketika dipergunakan untuk hal-hal yang negatif dan bisa juga dibilang sebagai tindak kejahatan yang nantinya bisa merugikan orang lain. Kejahatan dalam dunia jaringan internet atau dunia maya bisa disebut dengan istilah cybercrime. Dari segi bahasa, cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan kata crime yang berarti kejahatan. Jadi pengertian dari cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Cybercrime bisa juga didefinisikan sebagai tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi kecanggihan komputer sebagai alat kejahatan utama khususnya jaringan internet. Untuk tujuan dan maksud dari penulis membuat makalah ini adalah menambah wawasan tentang illegal content, sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai UAS, mata kuliah etika informasi dan komunikasi pada semester 7 ini. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh rekan kita. Bab 2, Cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya. Antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence found, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Menurut Brenda Nawawi, tahun 2001, kejahatan cyber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindakan kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan dunia maya atau cyberspace atau virtual space offense. Dimensi baru dari high-tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari white collar crime. Selanjutnya, forensik. Forensik merupakan salah satu cabang bidang forensik paling mudah di antara beberapa bidang forensik lain. Digital forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Digital forensik ini dikenal sebagai komputer forensik. Banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan dalam suatu kasus kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 3, pembahasan. Illegal content adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan merugikan pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, atau pemuatan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Illegal content menurut pengertian di atas dapat disederhanakan pengertiannya menjadi kegiatan menyebarkan, mengunggah, dan menulis hal yang salah atau dilarang dan dapat merugikan orang lain. Lanjut. Contoh kasus illegal content.
Contoh kasus illegal content belakangan ini marak sekali terjadi pemalsuan berita yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian dipublikasikan lewat internet. Hal ini sangat merugikan pihak lain. Dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan ini susah dilacak sehingga proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini juga sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak teruji kebenaran akan faktanya yang tersebar bebas di internet, baik itu dalam bentuk foto, video maupun berita-berita. Dalam hal ini tentu saja mendatangkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban dalam penderitaan yang tidak benar tersebut. Seperti kita ketahui, pasti pemberitaan yang beredar merupakan berita yang sifatnya negatif. Lanjut. Baik, kesimpulannya, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaat teknologi. Jenis cybercrime ada 7 macam, yaitu origin, access to computer system and service, illegal context, data forgery, and cyber espionage, cyber sabotage, and extortion, offense against intellectual property, and infringement of private. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatnya sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Lanjut, saran. Di sini sarannya ada 3, yaitu sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang UU Undang-Undang ITE, sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan ilegal konteks. Yang ketiga, internet sehat untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, itulah presentasi tugas dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam mempresentasikannya, kami atas nama kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.